Kalau aku masih kuat ya Allah, anakku ini bagaimana? Kalau aku loncat, ini aku taruh, siapa yang akan menjaga anakku ini ya Allah? Dia cuma kasihan sama anaknya. Disebarkan bahwasanya yang menghamili adalah Kiai Jurej. Datang orang dihancurkan, Juretnya dipukuli. Ada bayi yang bisa berbicara sejak kecil. Yang pertama adalah bisa berbicara sejak kecil. Yang pertama adalah Sayyidina Isa alaihissalam. Nabi Isa itu ketika masih kecil mengucapkan, aku utusan Allah, aku diperintahkan untuk sholat, untuk ini, untuk itu. Langsung ceramah bayi yang masih kecil. Yang kedua adalah Tefil Jurej. Jurej ini adalah orang yang ahli ibadah. Jurej ini diganggu. Orang ini bayar perempuan supaya nggoda Jurej, supaya Jurej ini berzina. Digoda, nggak mau si Jurej. Akhirnya apa? Si perempuan ini karena supaya dapat uang, dia berzina sama seseorang penggembala kambing. Kemudian ketika hamil, disebarkan bahwasanya yang menghamili adalah Kiai Jurej. Datang orang dihancurkan, Juretnya dipukuli. Kemudian ada apa ini? Ada apa? Gol, ini anakmu. Sampai ketika anaknya itu lahir, didatangkan ke Juret, ditunjuk sama Juret. Hei, anak kecil, kamu anak siapa? Kon meturan anak siapa ban? Wah agak beban, coba dia bedong gitu. Anak siapa ban? Langsung ngomong si anak kecil. Aku anaknya tukang penggembala kambing. Nani? Langsung apa? Minta maaf semua, mau dibangunkan tempat ibadah dari emas. Gak mau Juret, sudah jangan. Akhirnya Juret meninggalkan desa tersebut, ditinggalkan. Yang ketiga, Tefil Bani Israel. Di zaman Bani Israel itu ada ibu, nimang anaknya. Ibu itu kan selalu pengen anaknya itu jadi anak yang sukses. Ada anak muda pakai, anak pangeran pakai baju mahkota emas, perak, pedangnya bagus, tampan. Kemudian ditimang sama si ibu. Ya Allah, anakku jadikan seperti anaknya raja itu ya Allah kehidupannya. Ini nyusu, dilepas pentil ibunya, njok tanda ngaruang kok boh. Gak mau, aku gak mau seperti itu. Loh ini ada ceritanya, ada hadisnya ini. Kemudian apa? Ada seorang wanita, mukanya kumuh, dilempari sama orang. Wah, noksen, orang ajar. Bini coba noksen. Nangis si perempuan ini, dilempar-lempari. Ya Allah, kasihannya. Sudah jelek, suka zina, suka nyuri katanya, masih dilempari. Ya Allah, mudah-mudahan ya Allah anakku dijauhkan, nggak dijadikan orang kayak gitu. Dilepas pentil, ibunya mengatakan, ya Allah jadikan aku kayak gitu. Oh, bayi tak benar ya. Mun sampir onta lagi yuk nak ngaruh. Kata si ibu, beres, kenapa kamu kok mau sama kayak itu? Kata si anak, itu pangeran, orang zalim, hartanya banyak, tapi harta jadi merampok, itu tukang koruptor, korupsi, ngambil hartanya orang, bukan hartanya ini. Kamu tahu itu wanita bu, itu perempuan soleha. Dia itu mau diajak berzina sama tuannya, dia nggak mau, sehingga mereka dituduh banyak, bayar orang untuk melempari dia, dikatakan dia adalah pencuri, difitnah pencuri, dan difitnah sebagai tukang zina. Yang keempat, yaitu adalah Tiflul Ukhdud, Tefil Ashabil Ukhdud. Dulu ada penguasa, dia ini pengen semuanya nyembah dia, ikut agamanya. Ada sekelompok orang yang dia ini mengikuti daripada jejak para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Karena dari Nabi Adam dulu ada ajaran Islam, ajarannya ya Islam semua. Cuman belum begitu sempurna ibadahnya seperti kesempurnaan agama Islam yang sekarang dipegang oleh Nabi Muhammad. Kemudian mereka nggak mau, kuat iman mereka, dibuatkan parit. Kemudian dikasih dikasih kayu bakar, dibakar. Yang nggak beriman denganku, yang tidak masuk agamaku, lempar ke sana. Takut semua, sebagian masuk berubah, sebagian dilempar. Kemudian ada satu ibu, ini bingung, ya Allah kalau aku masih kuat ya Allah, anakku ini bagaimana? Kalau aku loncat, ini aku taruh, siapa yang akan menjaga anakku ini ya Allah? Dia cuma kasihan sama anaknya. Kalau aku mau meloncat berdua, aku takut aku adalah orang yang membunuh daripada anakku.
Kemudian si anak ini mengatakan, ya umma isbiri, wahai ibuku sabar, fa innaki al-haq, kau di jalan yang benar umma. Ayo loncat bersama, kita berbuka di surga. Loncat. Yang kelima, ibnu Masyitatul Fir'an, anak laki-lakinya Siti Masito. Masito itu tukang sisir, tukang sisirnya Fir'aun. Anaknya Fir'aun itu disisiri. Satu saat ketika disisiri, anaknya Fir'aun ini gerak berdiri, jatuh sisir ini. Ketika mau diambil, bismillah, kaget si anaknya Fir'aun. Siapa yang kau maksud Allah? Ayahku atau yang lain? Yang aku sebut adalah Tuhanku, Tuhanmu dan Tuhan ayahmu. Tak laporkan, laporkan. Jadinya sampai apa? Dibuat kuali besar, dikasih minyak, kemudian disuruh loncat. Semua loncat. Kemudian si Masito ingat sama anak laki-lakinya yang sedang lucu-lucunya, kemudian mengatakan, ya umma iktahimi fa inna adzabud dunya ahwan min adzabil akhirah. Umma, loncatlah bersamaku. Pedihnya di dunia cuma sebentar, tapi pedih di akhirat kita nggak akan kuat. Wahai umma, loncat. Kemudian loncat Masito dengan anaknya, mati dalam keadaan memeluk anaknya. Yang keenam, syahidnya Nabi Yusuf, saksinya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu ketampanannya separuh ketampanan dunia dikasih ke Nabi Yusuf. Kalau Nabi Muhammad, kalau Nabi Muhammad dikasih ketampanan semuanya diberikan kepada Nabi Muhammad. Ka'annaka qad khuliqta kama tasya'u. Nabi Muhammad itu dilahirkan kayak semaunya sendiri. Jadi Rasulullah itu dari tampannya seolah-olah Rasulullah itu masuk ke pertokoan badan. Milih Rasulullah hidung yang bagus, ini mulutnya Rasulullah itu kayak kepalanya huruf mim, kecil lucu. Tapi Rasulullah SAW itu jamal kusya bil haibah, ketampanan yang dibungkus dengan kewibawaan, sehingga takut orang untuk memfitnahnya. Kalau Nabi Yusuf diuji dari ketampanannya, jamal ketampanan, tapi tidak dibungkus dengan haibah, sehingga menjadinya fitnah. Dan itu ujian Allah kepada Nabi Yusuf, ketampanannya. Nah kemudian ketika Nabi Yusuf itu digoda oleh Siti Zulaikha karena ketampanannya, nggak mau Nabi Yusuf, lari keluar kamar, ditarik sampai robek, karena baju dulu kan jahitannya nggak sebagus sekarang, tipis. Ketika sobek, kemudian lari, kemudian kelihatan di luar ada suaminya. Zulaikha mengatakan bahwasanya Yusuf telah melakukan sesuatu. Ketika itu Nabi Yusuf dibilang sama suaminya, Zulaikha, ini balasanmu. Kamu dulu aku beli, aku rawat, aku ngasih makan, aku kasih kehormatan, aku anggap seperti anakku sendiri. Kamu lakukan ini kepada istriku. Kalau aku nggak melakukan, oh masih nggak ngaku, kamu ini harus dibunuh atau dipenjara. Kemudian Zulaikha ini punya pamannya Zulaikha ini punya anak kecil. Anak kecil itu langsung mengatakan bahwasanya jangan dulu menyalahkan. Kalau kau mau menghakimi, lihat sobeknya di depan apa di belakang. Jika Yusuf sobeknya di depan, Yusuf yang salah, berarti Yusuf mau mengganggu si wanita. Kalau sobeknya dari belakang, berarti Yusuf yang diganggu oleh si wanita. Ketika dilihat bajunya Nabi Yusuf, sobeknya dari belakang. 7, yaitu adalah Sayyidina Yahya bin Zakaria. Yang ke-8 adalah Sayyidina Nabi SAW. Rasulullah SAW juga pernah berbicara ketika masih kecil. Sebagian riwayat mengatakan bahwasanya ketika Siti Halimah menyusui Rasulullah, sudah waktunya berhenti nyusu, sudah waktunya dilepas. Kemudian Rasulullah ketika dilepas, Rasulullah berucap Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan asila. Itu seperti itu.